Untuk mempermudah kegiatan perekonomian dalam negeri yang berorientasi pada kawasan regional, pemerintah menyusun strategi untuk memenangkan pasar di ASEAN. Melalui paket kebijakan ekonomi jilid kedua tentang pembangunan kawasan pusat logistik berikat PLB yang bertujuan meningkatkan efisiensi produksi dan distribusi sektor industri, sehingga tingginya biaya logistik dapat ditekan seminimal mungkin dan kinerja perdagangan nasional berjalan efektif. Pusat logistik berikat ini adalah satu bagian, satu pilar yang cukup penting dari proses kegiatan logistik yang memang kalau banyak yang berminat untuk mendirikan PLB itu berarti di sana kesempatan cukup menarik. Untuk mempercepat proses perizinan dokumen ekspor dan impor, pemerintah Indonesia membentuk Indonesia National Single Window (INSW). Sistem INSW yang telah berjalan dengan baik ini nantinya akan terintegrasi dengan ASEAN Single Window. Dengan sistem elektronik ini, maka pelaku usaha ekspor impor tidak perlu kemana-mana, cukup dia aplikasi melalui komputer, melalui internet, kemudian secara elektronik dokumennya mengalir kemana-mana sehingga dia nggak perlu repot-repot. Nah itu inovasi itu memungkinkan, jadi memungkinkan pelaku usaha itu sekali dia menyampaikan permohonan itu melalui NSW, maka NSW akan mengalirkan kemana-mana. Itu kan sudah sangat-sangat luar biasa merubah kecepatan. Kecepatan, kembali lagi ya, keakuratan, dan tentu transparansi, dan tentu berakibat pada biaya. Kalau sudah begitu, pengusaha kita di Indonesia, baik itu ekspor impor akan lebih bersaing. Karena sekarang zamannya persaingan bebas, kalau tidak didukung oleh suatu teknologi yang diterapkan dalam rangka menjembatani itu, maka akan tidak bersaing, lama, kemudian mahal, kemudian tidak ada pastian. Kementerian dan lembaga terkait saling bekerja sama. Salah satunya terwujud dalam sinergi pembangunan pusat logistik berikat yang melibatkan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Perdagangan dengan melibatkan BUMB dan perusahaan swasta dalam pengembangan PLB. Arah kebijakan di bidang logistik adalah mengembangkan pusat logistik pada wilayah depan Indonesia, yaitu menciptakan hub logistik yang tidak hanya strategis untuk kepentingan perekonomian nasional, tetapi juga untuk menciptakan hub logistik regional, khususnya di kawasan Asia Pasifik. Terbukanya arus barang antar negara ASEAN, pemerintah tetap menjaga ketat arus barang yang masuk ke dalam negeri melalui pengawasan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pengawasan barang impor yang masuk ke wilayah pabean Indonesia akan melalui sejumlah tahapan pemeriksaan, tanpa mengabaikan kecepatan dan penjaga perekonomian dalam negeri. Misalnya, untuk bahan baku yang diperlukan untuk industri dalam negeri yang memang belum bisa kita produksi sendiri di sini, tentunya supaya industri kita bisa berjalan dengan lancar, ada kepastian, ya kita berikan kemudahan-kemudahan. Baik kemudahan fiskal maupun kemudahan prosedural. Tetapi barang-barang konsumsi yang memang sudah di sini bisa diproduksi sendiri, ya tentunya itu mesti harus kita awasi. Karena kan jangan sampai dia mengganggu industri dalam negeri. Karakteristik masyarakat ekonomi ASEAN lainnya yang menjadi perhatian khusus pemerintah adalah arus bebas lalu lintas tenaga kerja terampil. Setiap negara dalam kawasan ASEAN harus memberikan izin terhadap lalu lintas keluar masuk tenaga kerja yang terlibat dalam perdagangan barang, jasa, investasi sesuai dengan peraturan yang berlaku di negara yang bersangkutan. Adanya Mutual Recognition Agreements (MRA), yaitu kesepakatan bersama untuk saling mengakui dan menerima beberapa atau semua aspek dari hasil tes atau berupa sertifikat.
MRA merupakan pengakuan kesetaraan atau kesamaan atas keterampilan dan profesionalisme. Ada 8 profesi yang sudah dibuka yang terkait MRA, yakni insinyur, arsitek, perawat, dokter, dokter gigi, akuntan, tenaga survei, dan tenaga pariwisata. Nah, di dalam perjanjian pengakuan kesetaraan, ya, khususnya baik untuk bidang profesi yang sudah menandatangani 8 bidang profesi ini, maupun yang nantinya akan didorong juga untuk yang skill worker, ya, maka pengakuan kesetaraan itu nanti salah satu parameternya penting itu adalah sertifikat kompetensi. Nah, oleh karena itu supaya nanti semua bidang profesi dan juga jenis-jenis sektor-sektor tenaga kerja berbagai sektor itu dapat nanti duduk ya berunding ya dengan sesama negara ASEAN, maka kita perlu melengkapi ya kan tenaga kerja itu kita dengan sertifikat kompetensi agar nanti kita baru bisa berunding dan bisa untuk melakukan perundingan pengakuan kesetaraan. Dengan jumlah populasi penduduk terbesar di kawasan, yaitu 40% dari total populasi di ASEAN, atau menurut Badan Pusat Statistik pada tahun 2016, jumlah penduduk Indonesia mencapai 252 juta jiwa. Peluang tenaga kerja Indonesia bekerja di negara-negara Asia Tenggara tentu cukup besar. Untuk memenangkan sektor ini, pemerintah mengoptimalkan balai-balai latihan kerja maupun Badan Nasional Sertifikasi Profesi untuk menciptakan tenaga-tenaga kerja yang kompeten dan profesional. Strategi ini dilakukan agar tenaga kerja Indonesia dapat menyesuaikan dengan kebutuhan nasional maupun internasional. Lembaga-lembaga pelatihan kita dorong harus bekerja sama dengan industri. Dari mulai menetapkan perencanaan program pelatihannya sampai dengan hal-hal lain yang sifatnya substansi, misalnya menyusun kurikulum silabusnya, kita komunikasikan dengan industri. Sampai dengan nanti bagaimana pelaksanaan on-the-job training juga industri juga kita dorong untuk berpartisipasi. Dengan berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN mulai tahun 2016, Indonesia menempatkan Masyarakat Ekonomi ASEAN untuk memberikan dukungan penuh terhadap pembangunan ekonomi nasional. Masyarakat Ekonomi ASEAN memiliki pengaruh yang besar terhadap perekonomian kawasan. Indonesia harus berupaya memanfaatkan momentum ini sebagai pendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional dengan kerjasama ekonomi regional dengan negara ASEAN lainnya.